Selamat pagi para Bapak Ibu dosen penguji. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Stefanus Pitra Pragakusuma, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Program studi bimbingan dan konseling Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Saat ini saya mengajar di SMA Kristen Penabur, Kota Tangerang. Hari ini, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melakukan pengambilan video pembelajaran dengan topik komunikasi efektif menggunakan metode problem based learning. Semoga video saya bermanfaat. Selamat menyaksikan. Siap. Beri salam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, silakan duduk. Bagaimana kabarnya kalian? Oke, kalau saya tanya bagaimana kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke ya. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, syukurlah semua dalam keadaan sehat ya, tanpa kekurangan satu apapun. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu sehingga kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat tanpa kekurangan satu apapun. Bentar lagi kami akan melakukan kegiatan pembelajaran Tuhan. Bantu kami supaya kami bisa fokus di dalam kelas ini dan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ini semua Tuhan, kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Baik. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semua hadir ya? Tidak ada yang sakit ya? Hari ini saya akan memberikan materi mengenai komunikasi yang efektif. Ya. Komunikasi efektif, dan tujuan saya memberikan materi ini adalah yang pertama, peserta didik mengetahui arti komunikasi. Terus yang kedua, peserta didik mengerti hal-hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pendengar dan pembicara yang baik. Yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui kelemahannya sebagai pembicara maupun pendengar dan mempunyai niat untuk melakukan perbaikan. Nah, ya. Sebelum saya masuk ke lebih lanjut ya mengenai materi ini, akan saya sampaikan beberapa langkah-langkah kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nanti setelah ini kita akan bermain namanya tebak gambar, ya kan? Tebak gambar. Habis itu kita akan masuk ke dalam kelompok. Nah, nanti di dalam kelompok kita akan berdiskusi bersama-sama. Ada sebuah permainan, gitu ya. Permainan namanya kartu komunikasi. Terus nanti kalian mengerjakan. Nanti ada satu perwakilan di depan, ambil kartunya, terus disampaikan ke kelompok secara lisan. Permainan kita, tebak gambar kita, ya. Apakah kalian siap untuk mengikuti? Siap. Oke, baik. Tebak gambar yang pertama. Rumput kering. Rumput kering. Benar atau tidak ya? Ya, ternyata benar. Oke, tepuk tangan buat William. Baik. Gambar yang kedua. Ada yang bisa? Ayo Jeff. Minta uang. Oke, kita lihat. Iya, ternyata benar. Oke, tepuk tangan buat Jeff. Berikutnya. Ayo, apa? Kira-kira apa, yo? Oke, silakan bilang. Buku cerita. Iya, ternyata benar. Oke, tepuk tangan buat Bella. Pertanyaan yang gambar yang keempat. Silakan Jia. Petenis handal. Wih, benar sekali. Gampang kan ya? Dan ini gambar yang terakhir. Ayo. Silakan Aurel. Aku sayang ayah. Aku sayang ayah. Apakah benar? Iya, ternyata benar. Nah, teman-teman, kalau kita melihat dari gambar-gambar ini memang secara kasar mata rada menyusahkan gitu ya. Tetapi kalau kita benar-benar melihat dari gambar-gambar tersebut ternyata memberikan komunikasi yang baik, gitu ya. Kita akhirnya menjadi tahu
dari gambar-gambar itu dengan menjadi sebuah kata-kata. Mengapa saya memberikan materi komunikasi yang efektif? Kira-kira penting nggak dalam kehidupan masing-masing di kehidupan kita sehari-hari? Pentingnya komunikasi karena kita adalah makhluk sosial, ya kan? Di mana-mana kita pasti akan berkomunikasi atau ya istilahnya membangun atau menjalin komunikasi bersama orang lain. Seperti itu. Sehingga apa yang kita lakukan tidak menjadi miskomunikasi. Terkadang kan karena kita tidak tahu, kita tidak bisa mendengarkan dengan baik sehingga menjadi miskomunikasi. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial sehingga kita perlu berkomunikasi. Kita akan membagi kelompok. Berarti di sini ada sekitar 20 orang. Satu kelompok kita akan bagi 4 kelompok. Satu kelompok 5 orang, ya. Nanti setelah kita berada dalam kelompok kita akan melihat video. Nah, dalam kelompok tersebut nanti kalian mengelola atau menganalisa video tersebut apakah sesuai dengan kehidupan kalian di rumah atau kehidupan kalian sehari-hari. Oke, silahkan bikin kelompok, boleh acak, ya. Satu kelompok isinya 5 orang. Oke, saya persilakan. Yuk. Oke ya, sudah berkelompok? Baik. Oke, kita akan menyaksikan sebuah video. Tugas kelompok adalah menganalisis video tersebut dan menelaah kira-kira apa yang terjadi dengan video yang saya tampilkan. Jadi nanti kalian lihat ya video berikut. Oke. Sebenarnya apa yang bikin kau sudah menggambar? Hah? Pak, saya punya cita-cita, saya ingin menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa, Pak. Itu gambarnya bagaimana, Pak? Aku juga tidak tahu. Menurut kelompok nih, kira-kira kalau kita melihat cuplikan video ini, apa yang terjadi? Apakah di situ komunikasinya efektif atau tidak efektif? Oke, ada yang ingin menyampaikan sesuatu dari kelompok? Kalau kalian melihat, menganalisis video itu, ada nggak komunikasi yang efektif atau yang tidak efektif di situ? Siapa yang udah siap? Kelompok Jessica, silakan Jess. Kalau dari video tadi, karena yang pertama dia keterbatasan bahasa, karena susah menerjemahin. Terus habis itu yang kedua susah menerjemahin yang gambar itu loh Pak. Kan tadi yang dibilang mau berguna bagi nusa dan bangsa, itu susah diterjemahkan dalam kalimat-kalimat itu sih Pak. Oke, terima kasih Des. Oke, yang lain? Ada kelompok lain? Ya, silakan Jeremy. Jadi kalau misalnya dari video yang kan tadi ada disebutkan itu Pak. Yang pertama mungkin saya dari language barrier karena bisa dilihat penjualnya kan tidak mengerti bahasa Inggris itu. Sedangkan bulenya juga mengerti bahasa Indonesia. Nah, di situ mungkin kalau misalnya saya lihat komunikasi yang dilakukan oleh penjual kepada bulenya itu sama sekali tidak efektif. Karena yang pertama meskipun mencoba untuk menjelaskan sesuatu dalam bahasa yang mereka mengerti, tapi bule itu nggak ngerti sama sekali. Dan yang kedua mungkin lebih kayak kan ada satu penjual lagi yang laki-laki gitu ya Pak. Beliau mungkin sok tahu gitu, misal thank you artinya memaki-maki, itu artinya membuat salah paham gitu. Itu yang mungkin dari video cuplikan pertama. Untuk video yang cuplikan kedua mungkin komunikasi yang kurang efektif kalau saya lihat terjadi antara murid tadi yang terakhir sama gurunya. Gurunya sudah memaksa gitu lah muridnya untuk ayo gambar, padahal cita-cita yang ingin dia capai itu sulit untuk digambarkan. Ya, makanya diam dia. Akhirnya antara murid itu sendiri bingung, gurunya juga bingung, nggak ada kejelasan. Pas di depan baru dijelaskan, itu menurut saya kurang efektif. Kenapa? Karena dari awal bilang kayak disampaikan susah nih Pak untuk gambarnya. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Jeremy dan
Jessica. Ya, jadi kita langsung masuk ke materi ya. Memang komunikasi ini kalau dalam kehidupan sehari-hari kita penting banget. Nah, sekarang menurut kelompok nih, apa kira-kira komunikasi itu? Apakah komunikasi itu? Ya, yang ingin menyampaikan, yuk. Bapak siapa yang sudah siap? Bapaknya Jeff, Moses? Apa kira-kira? Yuk, silakan Jeff. Komunikasi itu untuk bertukar pendapat, terus bertukar pikiran juga, terus itu menyampaikan pesan secara konkret dan jelas, terus itu hubungan antara dua orang. Ada komunikan, ada penerimanya. Jadi pesan yang disampaikan diterima gitu ya. Oke, ada lagi? Silakan William. Tindakan sosial di antara komunikator dan komunikan bisa 2 orang atau lebih, minimal 2 orang, di mana terjadi kayak proses hubungan timbal balik. Komunikannya harus ngerti apa yang komunikatornya sampaikan, itu menurut saya. Oke, baik. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi benar. Komunikasi itu berarti ada 2 orang gitu ya, 2 orang atau lebih. Yang disebut komunikator dan komunikan, yaitu yang mengirim pesan dan yang menerima pesan, menjadi pendengar ataupun menjadi pembicara. Nah, kalau kita bisa simpulkan, komunikasi memang suatu proses memberi ya, memberi dan menerima pesan antara 1 atau 2, seperti yang kelompoknya William tadi bilang, 1 atau 2 orang atau lebih bahkan, sehingga pesan yang dimaksud itu dapat dipahami oleh si penerima. Kelompoknya Jeff tadi juga. Jadi benar-benar apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Terkadang menjadi miskomunikasi ya, kalau kita memang tidak bisa mendengarkan dengan baik. Nah, itu yang akan kita bahas di kegiatan hari ini. Ya, ini tujuan dari komunikasi: perubahan pendapat, perubahan perilaku, dan perubahan sosial. Nah, prinsip dalam komunikasi itu ada 5. Apa kira-kira? Pertama, ada respect. Apa respect? Sikap hormat atau menghargai. Respect. Terus yang kedua, empati. Apa empati? Sikap ya, sikap menunjukkan apa? Merasakan situasi yang dialami oleh orang lain. Orang lain lagi sedih, kita bisa merasakan empati kita. Jangan orang lain lagi sedih kita ketawa-tawa, betul kan? Berarti kan kurang baik, betul? Ya. Yang ketiga, audible. Apa audible? Mendengar, ya kan? Apa yang kita sampaikan itu didengarkan oleh orang lain dengan baik, ya kan? Seperti itu. Terus yang ketiga, clarity, kejelasan, benar, Araga. Jadi apa yang kita sampaikan itu jelas supaya tidak multi persepsi, biar tidak nangkepnya ini, aku juga nangkepnya ini nih. Akhirnya apa? Jadi berubah gitu kan? Menjadi tidak baik juga. Terus berikutnya ada humble. Humble berarti rendah hati. Karena kalau misalkan kita tinggi hati, komunikasi itu tidak akan berjalan dengan baik. Ya, oke, Ardin, Vincent, ayo, ya, tetap fokus di sini. Nah, di saat kita sudah tahu 5. Nah, ini kalian harus paham nih. Di dalam komunikasi yang baik atau yang efektif itu ada 5. Reach, ya, respect, empathy, audible, clarity, humble. Itu harus ada. Oke? Nah, kita akan masuk ke project group, yaitu nanti ada kartu komunikasi. Nah, kartu komunikasi ini satu kelompok akan mendapatkan 3 kartu, tapi nanti saya akan baginya satu persatu. Instruksinya seperti ini. Silakan kalian tunjuk dalam satu kelompok 1 perwakilan. Di sini nanti perwakilan kelompok menjelaskan secara lisan apa yang terjadi di sini, dijelaskan secara lisan kepada teman-teman kelompoknya. Nah, terus nanti tapi tanpa gerakan ya. Gambar yang ada di kartu ini tidak boleh diperlihatkan ke kelompok. Nah, habis itu kelompok, dengarkanlah temanmu yang menerangkan gambar secara lisan di kartu komunikasi dan gambarlah di kertas kerjamu. Nah, tenang, Pak Fitra, bagikan kertasnya. Sudah saya sediakan.
Satu orang 3 kertas. Nah, untuk perwakilan silakan maju ke depan. Yuk. Saya bagi langsung satu dulu ya, langsung 2 ya. Nanti kita mulai bareng-bareng. Oke. Oke, sudah siap? Ya. Baik, silakan perwakilan menjelaskan dari kartu yang pertama dulu. Berdiri dong, berdiri biar temannya jelas. Ayo Raja di depan. Baik, kita akan cocokkan. Yuk, silakan untuk yang perwakilan boleh duduk, ya. Tapi jangan dibuka dulu ya. Baik, kita lihat. Udah siap? Kita lihat di kartu yang pertama. Tereng, seperti inilah gambarnya. Betulkah gambarmu? Kalau betul dikasih centang. Di kartu yang kedua, apakah seperti ini gambarnya? Oke, centang. Baik, yang ketiga. Apakah seperti ini gambarnya? Ayo. Ada berapa dari kelompok 1? Ada berapa yang benar? Benar semua? Oke. Kelompok Meril, kelompok 2? Benar 2. Hah? Benar 2. Benar 2 salah satu. Iya, yang pertama. Oke. Kelompok 3. Bagaimana? Benar semua? Wih, luar biasa. Kelompoknya Jeff? Salah berapa? Nggak tahu Pak, ini gimana ceritanya Pak, ekor lagi rata Pak, bener. Ini kan setengah lingkaran ke kanan, setengah lingkaran ke kiri. Harusnya gitu. Oke, baik. Kita akan melihat. Nah, berbagi pengalaman dari kelompok. Dari kelompoknya Jeremy dulu. Sebagai perwakilan. Menurut Jeremy bagaimana? Apa yang dirasakan? Pikiran apa atau perasaan apa yang kamu alami saat ini? Jadi mungkin kalau misalnya bisa saya deskripsikan dalam kata-kata, bentuknya mungkin lebih kayak ini bentuknya kayak gimana sih, harus saya jelaskan kayak at least spesifiknya bisa kayak gambar terakhir pojok kanan bawah dari kotak gitu kan, atau lingkarannya kalau bisa jangan menyentuh sisi-sisi dari kotaknya gitu, atau paling bawah bentuknya S kebalik kayak gimana sih, S kebalik itu mungkin kayak ini gitu kan, apa kaitan gitu. Oke, ya kurang lebih segitu Pak. Oke, berarti memang mengalami kendala di situ ya. Iya Pak. Kalau dari pendengar, Kathy, ya silakan. Dari yang pendengar, saya merasakan kalau ya tergantung oleh siapa yang berani ngasih informasi itu benar-benar kayak penting banget gitu. Apalagi kalau mereka tuh jelas ngejelasinnya, dia bisa visualisasi ada orang yang mendengar ya. Tapi selama tadi kita kunci, saya merasa tenang, soalnya saya beneran udah kayak trust banget Jeremy untuk beneran dia trust gitu, kalau dia deskripsi bakal oke. Tapi tetap saja sebagai pendengar harus beneran fresh buat Michael ya, biar dia juga nggak kelupaan, jadi lebih ke kayak timbal balik. Oke, thank you. Ya, kelompoknya Gordon. Raja, silakan. Saya kesulitan karena nggak bisa pakai alat berat kayak pakai tangan gitu. Hanya lisan
ya. Itu aja. Iya. Oke, baik. Feril, siapa? Atau William mau menyampaikan? Ya, silakan Feril. Saya sebagai pendengar ini Pak pusing tanya ngomong apa, nggak jelas dia ngomongnya. Oke, gak jelas. jadi apa? Tidak tersampaikan apa yang harus dikerjakan gitu ya. Oke, baik. Mbak kasih kelompoknya Jessica. Pembicaranya, silakan. Saya sebagai pembicara ada kendala di ngejelasin langkah-langkah gambarnya, misalnya gambar kotaknya dulu atau lingkarannya dulu. Tapi para akhirnya pun benar semua. Ya, supaya jadi antara kelompok dengan perwakilan bisa sinkron gitu ya. Baik. Oke, teman-teman. Anak-anak kalian sudah bisa menyampaikan atau berargumentasi kira-kira suka dukanya menjadi seorang penyampai berita gitu ya, dan pendengar, komunikator dan komunikan. Kalian sudah menyampaikan dengan baik sekali. Memang apa ya? Komunikasi itu kalau tidak tersampaikan dengan baik akan kesulitan. Nah, saya minta coba dari permasalahan-permasalahan yang kalian hadapi ini tadi, kan? Ada yang kayak tadi Feril bingung nih, Raja ngomong apaan sih gitu ya. Sehingga tidak jelas nih gitu kan. Jeremy juga tadi kesulitan menyampaikan, sama dengan Regina tadi menyampaikan, aduh apa ya, mana dulu yang digambar gitu kan. Jeff juga tadi menyampaikan, Jeff sendiri juga bingung ini gambarnya maksudnya seperti apa gitu ya untuk disampaikan. Nah, tugas kelompok coba minimal coba sebutkan 2 minimal solusi atau tindakan kalau kalian mengalami hal seperti itu di kehidupan kalian masing-masing. Coba paling nggak minimal 2. Bisa dituliskan di kertas yang ada. Nanti perwakilan kelompok menyampaikan ya, kira-kira pendapatnya seperti apa. Yuk, siapa ingin mau menyampaikan secara sukarela pertama? Yuk, oke, Jessica. Yang lain loh, mungkin yang Jia atau bisa? Oke, baik, silakan Jia. Oke, yang lain dengarkan ya. Pendapat dari kelompok 1, Jia. Jadi kalau sesuai diskusi kelompok kami, untuk sisi pendengarnya, kita bisa menerapkan 5 prinsip komunikasi, terutama yang empati, karena kita harus memposisikan diri dari sudut pandang orang lain, agar jadi kayak kita bisa istilahnya relate gitu sama apa yang dibicarakan. Kalau untuk sisi pendengarnya, kita harus menyampaikan dengan jelas agar pendengar bisa mengerti dengan jelas dan terhindar dari kesalahan. Kalau sudah siap, boleh tunjuk tangan. Tadi kelompoknya Jia, kelompok 1 sudah menyampaikan dari segi pembicara, dari segi pendengar. Dan mereka itu relate dengan apa yang terjadi di kelompok tadi ya. Kita harus berempati. Berempati terhadap situasi yang terjadi. Nama Jeremy ya, siapa yang mau menyampaikan? Naraga? Jeremy lagi? Ya, silakan Jeremy. Jadi kalau misalnya dari pendapat kelompok kami, tadi kami menemukan beberapa masalah gitu ya. Dimana kalau misalnya saya menjelaskan gambarnya, tapi kan mungkin kelompok saya tidak mengerti gitu. Ini maksudnya apa sih? Dan mungkin solusi yang kami dapatkan dua dari mungkin menurut kami paling penting gitu ya. Yang pertama, sebagai pembicara kita harus menggunakan penjelasan yang lebih umum. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita lihat di gambar yang ketiga, ini kan ada gambar misal seperti ini gitu. 2 lingkaran ini mungkin bisa kita deskripsikan sebagai boneka salju atau semacam sebagainya. Tapi kan itu mungkin agak lebih rumit gitu ya. Persepsi orang terhadap boneka salju itu berbeda-beda. Maka dari itu mungkin untuk mempermudah dan mendetailkan gambar yang ingin dibuat, gunakanlah kata-kata seperti lingkaran di atas dan satu lagi di bawah, nempel, misal seperti itu. Itu mungkin lebih umum dan dapat lebih mudah dimengerti dari sudut pandang orang lain gitu. Nah, yang kedua, sebagai pendengar, apabila kita mendengarkan gitu, kita harus mendengarkan dengan detail dan tanyakan detail apa sih yang kita tidak mengerti. Misal kalau misalnya tadi saya bilang gitu ya, lingkaran satu di atas, satu di bawah, letakkan lingkaran di bawah di mana? Gitu. Ditanyakan. Maka dari itu mungkin pembicara akan bisa lebih jelaskan dengan lebih detail. Oh, tepat di bawahnya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Oke, jadi kalau di secara rangkum, kenapa mengambil solusi tersebut? Dari 2 tadi yang Jeremy sampaikan, kira-kira dari kelompok alasan itu tepat nih untuk kita sampaikan, kenapa?
berdua itu adalah mungkin yang bisa kami pikirkan secara cepat gitu ya. Apalagi kalau misalnya secara umum masalah-masalah kita mengarah pada ketidakjelasan detail. Ketidakjelasan. Oke, baik. Karena ketidakjelasan, akhirnya menjadi miskomunikasi dan lain-lain seperti itu ya. Oke, terima kasih kelompok Jeremy. Oke, baik. Ya, terima kasih teman-teman untuk berbagi pengalamannya dalam kelompok karena memang antara permainan tadi ya dengan apa yang terjadi di kehidupan kita memang sangat relevan. Pertama, karena menjadi seorang pembicara itu tidak gampang. Jadi, kita harus paham dulu nih apa yang disampaikan pertama. Jadi kalian menjelaskan instruksinya. Kita harus paham dulu sebelum pembicara atau perwakilan tadi menjelaskan ke teman-temannya. Paham dan jelas dengan apa yang disampaikan. Uraian tidak bertele-tele. Beri info yang komplit, spesifik. Ya seperti Jeremy tadi bilang, komplit, spesifik. Kalau memang kurang paham, apa yang bisa dipahami oleh orang lain ya. Yang keempat, usahakan tidak memenggal pembicaraan. Dengarkan dulu dari segi pendengar. Yang pertama, menangkap maksud pembicaraan itu. Kita maksud dulu, kita rinci, kita cerna dulu di pikiran kita. Tunda penilaian sampai selesai berbicara. Nah, ini saya juga punya pengalaman kemarin. Saya ngobrol sama orang tua, orang tuanya belum selesai ngomong, saya penggal. Ternyata apa? Bukan itu maksudnya. Sehingga menjadi miskomunikasi. Terus yang ketiga, tunjukkan perhatian dengan anggukan. Dan yang keempat, berikan umpan balik. Supaya apa? Kita sebagai pendengar kepada pembicara berarti ada komunikasi dua arah. Menyampaikan kira-kira apa yang kamu dapatkan nih dari awal tadi, ya kan? Kita main tebak gambar sampai sekarang kita bermain kartu komunikasi. Ayo, Naraga mungkin bisa menyampaikan apa yang bisa Naraga dapatkan atau membuat kesimpulan dari keseluruhan kegiatan kita di pagi hari ini. Oke, silakan Naraga. Ya, berdiri. Menurut saya ya Pak, tadi yang Bapak bilang itu yang reach, yang 5 itu paling penting dari menurut saya dari semua ini, karena itu menjelaskan pokok-pokok yang kita harus memperhatikan pas saat kita bicara bersama gitu dengan dua orang. Ya, respect, empati dan lain itu. Selain itu juga ya yang kita baca itu hal-hal yang kita dapat lakukan untuk menghindari yang miskomunikasi antar dua pihak itu, pembicara dan pendengar, melalui menjelaskan lebih detail ataupun mengulangi apa yang diucapkan gitu. Oke. Berarti kalau secara keseluruhan seperti itu ya, berarti kamu menangkap reach-nya itu benar-benar relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Karena dengan adanya 5 prinsip itu berarti kita sudah bisa memiliki bekal yang bagus untuk komunikasi. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan buat Naraga. Lagi, satu orang lagi deh, yang ingin menyampaikan, yang bisa menyampaikan pendapatnya. Ada? Oke, silakan Catherine. Pendapat lebih ke pertanyaan sih Pak. Oke, ya. Jadi kan ada 5 garis yang harus terjadi yang tadi ditanya. Ya. Saya juga baru dapat ini pertanyaannya tadi, baru ingat. Tiap orang kan punya kayak level value-nya beda-beda. Misalnya ada orang yang beneran low empathy gitu, soalnya memang dianya nggak bisa, atau orang yang kayak mungkin respect dari dia kelihatannya berbeda, atau mereka nggak terlihat perhatian. Itu bagaimana cara menjalin komunikasi yang baik, atau apa tanda-tanda komunikasi yang baik kalau orangnya seperti kayak gitu? Oke, baik. Kita kembali ke sini ya. Kalau orangnya terlihat sekali ya, Catherine, pertama kita ngobrol, ternyata apa? Orangnya itu tidak mendengarkan dengan perhatian. Itu sudah kelihatan banget. Ini orang udah nggak mau ngomong sama aku. Pasti apa yang aku sampaikan nggak akan diterima. Itu hal yang maksudnya yang kelihatan toh. Karena kalau orang yang sudah tidak menunjukkan perhatiannya dengan anggukan atau senyuman, ya. Oh, berarti kalau dia masih mengangguk, berarti dia masih mendengarkan. Tetapi kalau dia udah fokus ke situ, udah. Karena memang tidak semua orang bisa memiliki kemampuan yang multi ya. Ya udah fokus satu hal ya udah dia lakukan itu terus. Tetapi ada juga yang teman-temanmu yang multi, lagi fokus di sini, tapi dia masih bisa mendengarkan temannya ngobrol. Itu sih kalau yang bisa saya jelaskan singkat ya. Baik, oke, anak-anak,
kita sudah simpulkan bersama-sama tadi, teman-teman sudah menyimpulkan bahwa komunikasi itu memang kita harus lakukan, gitu ya. Karena memang tidak bisa seenaknya aja kalau kita tidak menanggapi temannya, ya kan? Menjadi komunikasi satu arah. Untuk menjadi dua arah, kita harus punya prinsip-prinsip tadi, prinsip-prinsip komunikasi 5 tadi, REACH tadi ya. Sehingga keterampilan dasar yang kita miliki kita bisa kembangkan dengan baik. Nah, oke. Saya ingin meminta kalian untuk mengisi lembar instrumen kegiatan bimbingan klasikal di siang hari ini, sehingga bisa menjadi feedback buat saya ke depannya apa yang harus saya perbaiki. Ya, apa yang harus saya perbaiki, mungkin ada yang kurang atau apa bisa saya perbaiki untuk di pertemuan kita berikutnya. Terus ada satu lagi, yaitu bentuk refleksi diri kita, bagaimana selama ini kita berkomunikasi. Terus kertas yang terakhir tentang refleksi diri. Jadi pertama, kelemahan saya sebagai pendengar, kira-kira apa? Ya. Terus kelemahan saya sebagai pembicara, selama ini seperti apa? Dan yang terakhir adalah niat saya untuk melakukan perbaikan. Kira-kira ada nggak niat-niat tersebut? Dan untuk pertemuan berikutnya, kita akan bertemu kembali bulan depan kali ya, 2 minggu lagi, ya. Kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai atau kelanjutan dari komunikasi efektif ini. Baik, oke ya, anak-anak, dengan sudah mengisi refleksi diri, berakhirlah kegiatan kita di pagi hari ini. Ya, kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Oke, kita akan tutup dengan kegiatan kita ini dengan doa. Baik, mari kita satukan hati dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu, sehingga kami bisa menyelesaikan kegiatan kami di pagi hari ini dengan baik. Ini semua Tuhan, kami serahkan kepadamu. Haleluya. Amin. Oke, silakan disiapkan. Siap. Bersalam. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Demikian video pembelajaran yang telah saya buat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.